Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Senin pagi, seperti biasa, sejak beberapa hari yang lalu, Inayah selalu berangkat ke kantor bersama Ibra. Lelaki itu selalu menyempatkan waktu untuk menjemput sekretarisnya yang sekarang sudah resmi menjadi calon istrinya. "Mas, aku boleh nanya?" "Apa sayang?" Meski Ibra sudah sering menyebut dirinya dengan kata sayang, gadis itu masih saja malu-malu dan selalu tersipu. "Setelah kita menikah nanti, apa aku masih boleh bekerja menjadi sekretaris kamu? Kamu boleh berhenti kalau rela aku punya sekretaris baru." Ibra terkekeh sebelum mengatakan itu. Tentu saja dia masih ingin Inayah yang selalu mendampinginya, bukan orang lain. "Jadi masih boleh kan? Aku bakal bosen dong kalau di rumah tanpa aktivitas." "Boleh sayang, tapi kalau nanti kamu hamil, kamu harus berhenti." Mendengar kata hamil, Inayah langsung deg-deg ser. Ia tak menyangka Ibra akan berpikir sampai sejauh itu. Untuk hamilkan butuh proses, pikirnya. "Hamil?" tanya Inayah. "Iya, emang kamu gak mau aku hamilin?" Ya udah mas, itu kan masih lama. Yang penting masih boleh kan aku bekerja?" Ibra mengangguk. "Jadi kamu meragukanku? Gimana kalau sekali coba langsung jadi? Ayah dan ibu juga pasti akan sangat senang menantikan cucu pertama mereka." Lanjut Ibra lagi. "Ini masih bahas soal hamil. Kenapa jadi panjang sih pembahasannya?" "Iya mas, semoga aja ya." Tak ada jawaban lain yang bisa ia ucapkan, mengiyakan agar pembahasan berubah. Saat sudah tiba di lobi perusahaan, seperti biasa, Inayah berjalan tepat di belakang Ibra layaknya seorang bos dan sekretaris. Namun kali ini Ibra menarik tangannya, menggandeng gadis itu dengan sangat mesra. "Tetap seperti ini, jangan membantah, biar semua orang tahu kalau kamu calon nyonya di perusahaan ini." Inayah hanya bisa terdiam, berjalan menunduk di samping lelaki itu. Tak bisa dipungkiri memang semua orang yang berada di situ menatap mereka dengan berbagai ekspresi dan penuh tanda tanya. "Jadi nanti saat menerima undangan dari kita, mereka tidak terlalu kaget," lanjut Ibra saat mereka sudah berada di lift. Sementara Inayah masih terdiam mematung. Saat disebut calon nyonya oleh Ibra, ada sedikit rasa bangga dalam dirinya, meski belum terlalu percaya diri untuk mendapatkan gelar tersebut. Mereka sudah berada di dalam ruangan. Ibra sengaja memanggil Inayah untuk duduk di dalam ruangannya saja. "Siang ini agendaku apa?" "Sebentar, aku cek mas." Inayah membuka kunci layar tablet yang ada di tangannya, mengecek seluruh jadwal Ibra hari ini. Sembari berjalan menuju meja Ibra, ia berdiri tepat di hadapan Ibra, namun terhalang oleh meja kerja besar khusus Big Boss itu. "Kosong mas," jawabnya. Ibra membuat gerakan dengan jemarinya agar Inayah berpindah, berdiri tepat di sampingnya. "Ada apa mas? Kok harus sedekat ini?" Walaupun ia bertanya, bukan berarti ia tak menuruti perintah calon suaminya. "Oke, siang ini kita pergi ke toko perhiasan. Selesaikan satu persatu persiapan pernikahan kita. Lalu besok kita bertemu sama pihak wedding organizer ternama untuk menentukan konsep." Ibra terlihat begitu semangat, lalu kalimatnya langsung disanggah oleh Inayah. "Mas, tapi besok kamu harus ke Bandung, meeting lanjutan dengan Wiranata Group, sekaligus mengecek lokasi tempat yang akan dibangun." Inayah menjelaskan, ia ingat betul soal jadwal Ibra besok yang mengharuskannya berangkat ke Bandung. "Kenapa aku harus ikut? Bukannya Ridwan aja yang berangkat?" Dengan nada kecewa, "Di saat seperti ini, kenapa juga harus ada agenda keluar kota? Padahal mulai hari ini banyak yang harus mereka persiapkan." "Kamu pasti lupa,
Waktu Bukalista CEO Wiranata Group yang cantik itu bilang, "Pak Ibra, bagaimana kalau saat peninjauan lokasi di Bandung, Pak Ibra juga ikut agar lebih maksimal? Saya hanya ingin perjanjian kerjasama kita ini lebih transparan dan terbuka. Jadi kita berdua selaku presidir harus ikut turun tangan." Gitu katanya. Terus dengan gampangnya kamu jawab, "Oke kalau begitu, demi kerjasama yang baik." Inayah menjelaskan detail tanpa ada satu kata pun yang kurang. Masa iya aku jawab gitu? Ibra mencoba mengingat kembali pembicaraan meeting minggu lalu dengan salah satu perusahaan properti ternama yang sudah terkenal sepulau Jawa. Ya, perusahaan itu memang terkenal apalagi karena CEO-nya yang muda dan cantik membuat banyak perusahaan lain tertarik untuk kerja sama dengan mereka. Iya, mungkin sekarang kamu lupa atau waktu itu kamu mengiyakan karena terpesona dengan kecantikan Bukalista. Dengan tampang manyun, cemberut, dan sebagainya, Inayah mengatakan itu membuat Ibra terpancing untuk menggodanya. Ibra menarik tangan kirinya agar Inayah jatuh dan terduduk di pangkuannya. "Mas, apa-apaan kamu?" Inayah berontak, namun ia sudah terkunci dengan kedua tangan Ibra yang kini berada di pinggangnya. "Kamu cemburu?" Mata mereka kini saling bertemu. Inayah beberapa kali mengerjapkan matanya. Ia tak percaya Ibra akan melakukan itu. Seperti tidak tahu tempat, ini kan di kantor. "Mas, lepasin, awas, kamu lupa ini di mana." Gadis itu masih berusaha untuk melawan, namun tenaganya sudah pasti kalah dengan Ibra. Rasanya ia ingin melompat saja, biar sekalian mereka berdua terjatuh. "Jawab, setelah itu aku lepasin kamu." Lelaki itu memaksa, walau sebenarnya Inayah memang cemburu, tapi ia enggan untuk mengakuinya. "Gengsi dong." "Enggak, aku nggak cemburu kok, itu kan cuma relasi kamu." Ia menjawab tanpa mau menatap wajah lelaki di hadapannya. Meski berhadapan pandangannya, ia alihkan ke arah lain. Ibra selalu aja berbuat sesuka hatinya, sehingga Inayah sering kewalahan dibuatnya. Contohnya seperti sekarang ini, benar-benar tak tahu tempat. "Masih belum ngaku kalau cemburu? Berarti kamu masih mau lebih lama di pangkuanku ya?" Ibra tersenyum nakal saat menyaksikan wajah Inayah yang mulai salah tingkah. "Ya udah, iya, aku memang cemburu, puas." Ibra pun benar-benar melepaskan Inayah. Ia tergelak saat melihat gadis itu yang malu-malu mengakui kalau dia memang cemburu. Buru-buru Inayah turun dari pangkuan Ibra. Ia pun segera kembali ke meja kerjanya tanpa memperdulikan Ibra yang masih menertawakannya. Ridwan masuk ke ruangan Ibra dengan membawa setumpuk berkas-berkas penting yang berkaitan kontrak kerja sama dengan perusahaan Wiranata Group. "Kenapa lo senyum-senyum?" tanya Ridwan saat menyaksikan senyum mengembang di wajah Ibra. "Nggak apa-apa. Cek lagi nih berkas-berkasnya." Ia sudah meletakkan tumpukan berkas itu di hadapan Ibra. "Besok lo ajak kan yang ke Bandung?" Pura-pura lupa dengan pernyataannya bahwa ia mengiyakan ajakan CEO Wiranata Group untuk ikut langsung ke lokasi. "Lo wajib ikut, jangan bilang lo lupa udah mengiyakan ajakan Kalista." "Nggak lupa, tapi besok gue banyak urusan, lo aja yang handle." Sambil mulai membuka salah satu berkas dan mulai membolak-balikan lembaran-lembaran berkas. "Urusan apa, Bos? Agenda pribadi?" "Iya, mau janjian sama WO," jawab Ibra yang masih terlihat serius dengan berkas-berkasnya. "Wedding organizer? Serius? Mau kawin? Kok gua nggak dikabarin ya kalau ada berita bahagia?" Sederet pertanyaan dari Ridwan, tapi Ibra penasaran kenapa sepupunya itu tidak bertanya dengan siapa dia akan menikah. "Kok lo nggak nanya sih gua bakal kawin sama siapa?"
Aurel, kan lu dijodohinnya sama dia. Emang ada yang lain? Mendengar nama Aurel disebut, Ibra menghela nafas kasar. Kalau Aurel, gua nggak akan sesemangat ini pastinya. Pernyataan Ibra membuat Ridwan mengerutkan dahinya. Heran. Jadi Naya, emang udah dapat restu dari papa? Gua harus banyak-banyak bersyukur. Gua nggak nyangka jalannya bakal semulus ini. Semua terjadi secara kebetulan. Kebetulan yang menguntungkan. Ibra menjawab sembari mengangguk pelan. Ia mengiyakan pertanyaan Ridwan. Pantes aja muka lo tuh fresh banget hari ini. Selamat ya bro, ucap Ridwan dengan seutas senyum. Ia pun turut bahagia melihat Ibra yang begitu senang dan bersemangat. Kurang lebih 1 jam Ridwan dan Ibra membahas urusan pekerjaan yang berkaitan dengan kerjasama. Dan akhirnya setelah perdebatan panjang, Ibra tetap bersikeras untuk tidak ikut ke Bandung besok. Ibra hanya percaya dan mengandalkan Ridwan bisa mengurus segalanya. Ia juga mengatakan jika Kalista menanyakan soal kehadirannya besok, Ridwan harus mengatakan alasan yang masuk akal. Ridwan keluar dari ruangan Ibra. Ia menghampiri Inayah yang sedang fokus dengan komputernya. Calon nyonya serius amat, ngerjain apa sih? Disebut calon nyonya, Inayah yakin kalau dua lelaki itu saat sedang berada di dalam ruangan bukan hanya membicarakan soal pekerjaan. Sudah pasti Ibra juga menceritakan tentang persiapan pernikahan mereka. Pak Ridwan bisa aja, saya lagi mindahin data pak, jawab Inayah. Jujur ia sedikit malu saat Ridwan menyebutnya dengan kata calon nyonya. Jangan panggil Pak lagi dong, kamu kan tahu kalau aku sepupunya Ibra dan secara nggak langsung sebentar lagi bakal jadi sepupu kamu juga. Panggil Mas aja. Iya Mas Ridwan, Inayah berkata dengan hati-hati. Nah gitu dong, doakan kami juga bisa menyusul kalian ya. Mendengar kata kami, Inayah sudah bisa menerka siapa yang dimaksud Ridwan. Sudah pasti Yasmin sahabatnya. Iya mas, semoga Yasmin bisa lebih peka ya mas. Ia paham betul kalau sampai saat ini Yasmin belum menerima Ridwan menjadi kekasihnya. Hubungan mereka masih sebatas teman sayang-sayangan tanpa status. Alasannya Yasmin masih ingin mengenal Ridwan lebih jauh. Ia tak mau salah pilih katanya. Iya, kamu bilang gih sama Yasmin, aku ini kurang apa coba? Ganteng iya, baik dan juga setia. Kok malah jadi curhat? Inayah ingin sekali terkekeh, namun ia tahan. Oh, ternyata Ridwan tak jauh berbeda dengan Ibrah yang narsis bukan main. Dia hanya ingin memantapkan perasaannya, Mas. Tungguin aja, semangat. Nunggu lagi, haha, makasih Inayah. Entah apa yang membuat Ridwan tertawa seperti itu. Setelah Ridwan benar-benar pergi, Inayah pun tertawa cekikikan. Mas Ridwan nungguin Yasmin masih dalam hitungan bulan. Dulu aja saat ada senior yang tergila-gila dengannya, bahkan udah bertahun-tahun, Yasmin masih terus menolaknya. Banyakin sabar aja deh mas sama Yasmin, haha. Ucap Inayah dalam hatinya. Tak lama Ibra keluar tanpa memakai jasnya. Kita pergi sekarang ya. Sebentar mas, aku beresin ini dulu. Sembari gadis itu membereskan meja kerjanya, Ibra mengeluarkan ponsel dari sakunya. Kamu pegang nih, menyodorkan ponselnya pada Inayah. Loh, untuk apa mas? Ia pun mengambil alih ponsel itu dari tangan Ibra. Aku kan mau nyetir, siapa tahu ada panggilan atau pesan penting, nanti kamu yang handle. Yuk. Inayah mengangguk, lalu meraih tasnya, lalu menyimpan ponsel Ibra di dalam saku blazernya.